ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime pecinta janda, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar kalian? Apakah om dan tante-tante sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak 12. Nah jadi, di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling side story-nya ke season 1 episode 2. Saat dimana Jinwo sudah bertemu dengan ketua Wojinchul dan langsung melakukan peperangan besar melawan pasukan Titan yang mencoba menghancurkan dunia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut setelah Bru yang sudah menakuti Pak Gisul, yang membuat Pak Gisul sangat dikejutkan hingga jatuh pingsan tak berdaya. Betapa jahilnya si Beru sampai membuat Igris membuka pembicaraannya dengan menyuruh dirinya agar tidak melakukan hal itu. Namun alih-alih dirinya malah menanyakan mengenai kenapa Pak Gisul bisa melihat mereka. Sedangkan di sisi lain, dengan diperlihatkannya Wojinchul bersama rekannya. Di momen ini rekannya sedang menanyakan soal kriminal yang menyerahkan diri dan terbunuh secara tiba-tiba. Hingga setelah rekannya mempertanyakan soal hal tersebut, Wojinchul pun seketika langsung mengingat dengan kejadian waktu itu. Maka dari itu, ia pun langsung memberitahukan bahwa monster yang berbentuk semutlah yang sudah membunuh kriminal pada waktu itu. Hingga di saat rekannya kembali mempertanyakan mengenai Wojinchul yang sudah menginggau. Di saat itulah Wojinchul kembali memberitahukan mengenai bentuk tubuh semut itu yang sama seperti manusia. Scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya klub lari. Di momen ini mereka terlihat begitu kewalahan karena mencoba mengejar Shadow Monarch yang membuat Jinwo bertanya-tanya di dalam benaknya. Kenapa mereka terlalu bersemangat untuk mengejarku? Namun ketika dirinya melihat Yunggil yang terlihat begitu lelah, ia pun langsung memberikan sihir kekuatannya kepada Yunggil, yang membuat Yunggil terlihat begitu tercengang karena merasakan dengan adanya hawa akan kehangatan dan rasa lelahnya yang sudah menghilang di tubuhnya. Dan setelah Yunggil sudah merasakan hal tersebut, tiba-tiba melesatlah dirinya dengan sangat cepat yang membuat klub lari yang dipimpin oleh Taewong sampai bertanya-tanya. Lihatlah anak-anak baru itu, mereka sangat bersemangat. Kita para senior juga tidak boleh kalah. Di sisi Pak Gisul yang melihat mereka yang diiringi perkataan dengan adanya sesosok semut, di momen itulah terlihat dengan ketua Wojinchul yang tiba-tiba langsung dikejutkan karena mendengar perkataan yang tadi Pak Gisul keluarkan. Hingga di momen itu juga, Wojinchul langsung meminta kepada Pak Gisul agar bisa menceritakan tentang semut yang tadi Pak Gisul katakan. Selang beberapa menit setelah Wojinchul mengetahui kejadian hal itu, dan perasaannya yang mengatakan adanya petunjuk, ia pun berniat menanyakan Jinwo. Tapi dirinya terlalu bingung dengan apa yang harus ia katakan. Bertepatan dengan momen tersebut, tiba-tiba muncullah sosok bayangan dari arah sampingnya, yang membuat dirinya tampak dikejutkan. Hingga di saat itulah, Wojinchul seketika menyadari dengan adanya sesuatu yang tidak benar dengan sekolah tersebut. Scene kembali ke sisi Jinwo yang dimana dirinya sedang melihat ketua Wojinchul. Ia yang telah kembali melihat Wojinchul tentu membuatnya berkata-kata di dalam benaknya. Wojinchul, mantan presiden asosiasi Hunter, memang hebat dia, seharusnya tak memiliki ingatan kehidupan sebelumnya. Tapi intuisinya masih saja hebat. Hingga di momen tersebut, Wojinchul meminta perizinan kepada guru tua itu untuk mempertanyakan sesuatu kepada siswa murid yang bernama Jinwo. Setelah mereka sudah saling berhadapan, pembicaraan pun dimulai dengan Wojinchul yang langsung meminta maaf terlebih dahulu karena sudah memanggil Jinwo dengan seenaknya. Dan ketika Jinwo sudah menjawabnya dengan mengatakan tidak masalah, berubahlah ekspresi wajah Jinwo menjadi tersenyuman karena mengingat dengan momen-momen masa lalunya saat bersama Wojinchul. Sudah bertahun-tahun sejak aku menghitung waktu yang aku habiskan di antara dimensi. Berarti sudah beberapa dekade sejak terakhir kali aku melihatnya. Aku senang melihatnya, tapi dia mungkin akan menganggapku aneh kalau aku memberitahukan itu padanya. Bahkan Wojinchul juga sempat menyadari dengan adanya sesuatu yang aneh tentang si Jinwo. Hingga saat Jinwo menatapnya dengan penuh keromantisan, di saat itu juga Wojinchul mencoba menanyakan sambil menunjukkan sebuah gambar semut dengan bentuk bodi yang begitu seksi. Apa kau tahu sesuatu tentang makhluk yang ada di gambar ini? Hingga saat Jinwo sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, aku tahu, di saat itulah Wojinchul terlihat begitu panik sampai langsung kembali menanyakan, kau tahu tentang monster ini? Lalu makhluk apa sebenarnya monster semut ini?
Dan siapa kau? Namun ketika Wo Jinchul sudah menyadari soal dirinya yang terlalu bersemangat untuk mempertanyakan hal itu, ia pun mencoba kembali memberitahukan mengenai dengan dirinya yang sudah menyelidiki kasus ini dalam beberapa bulan yang lalu. Dan ketika Jinwo sudah menjawab pertanyaannya, namun dengan mengatakan, bukankah ini monster yang muncul di acara televisi yang sudah ditonton oleh anak-anak? Di momen itulah ia dibuat sangat kesal, hingga langsung merampas buku yang tadi dipegang oleh Jinwo. Namun alih-alih Jinwo kembali meminta buku tersebut dengan alasan sebagai pengingat pertemuan bersamanya. Apa kau bisa memberikan gambar monster itu padaku? Hingga saat Wo Jinchul sudah memberikannya gambar si Beru. Dan perginya Wo Jinchul, muncullah si Igris yang langsung membuka pembicaraan dengan menanyakan, Master, kenapa Anda tidak memberitahukan kebenarannya pada orang itu? Mendengar itu, Jinwo pun menjawab, ada pepatah yang mengatakan, lupa dan ketidaktahuan adalah berkah yang diberikan Tuhan pada manusia. Bahkan jika hasil yang ditimbulkannya adalah ciptaan dari Tool of God. Dan saat Jinwo sudah kembali ke kelasnya, terlihatlah dengan 3 siswi ciwi-ciwi cantik, Tobrut, Manis, Gunung Gede, Body Lansing yang sedang menanyakan kepadanya. Apa yang terjadi tadi sayang? Kenapa detektif datang kemari sayang? Hingga saat Jinwo sudah menjawab pertanyaan mereka, dengan memberitahukan bahwa detektif tadi adalah kenalannya. Lagi-lagi 3 ciwi Tobrut itu kembali menanyakan. Wow, hebat. Kamu berteman dengan detektif. Kata cowok-cowok, kamu punya tubuh yang bagus. Apa itu benar? Apa kau rajin nge-gym? Namun, saat salah satu dari mereka akan kembali mempertanyakan, tiba-tiba datanglah siswa bandel dari arah belakang ciwi-ciwi, hingga langsung membuka pembicaraan dengan menanyakan, bukankah kau cukup populer di sekolah ini? Bahkan detektif datang melihatmu. Tapi ketika dirinya sudah menodongkan salah satu jarinya ke kepala Jinwo dan langsung menyuruh Jinwo agar tidak terlalu sombong selagi dirinya masih baik. Di momen itulah mereka tiba-tiba langsung dicekik oleh ketua klub lari Taiwong bersama rekannya yang langsung mengatakan, apa kalian ada masalah dengan klub lari kami? Jinwo yang melihat momen keributan di kelasnya tentu langsung menanyakan dengan apa yang Taiwong lakukan di kelasnya. Mendengar itu, Taiwong pun menjawab dengan memberitahukan mengenai dengan dirinya yang ingin menghentikan bocah-bocah bodoh tersebut. Dan saat Jinwo kembali membuka pembicaraan dengan menyuruhnya agar tidak mengacaukan kelasnya, Taiwong pun kembali mengatakan, aku datang karena ingin memberitahumu, kita akan mengadakan pesat penyambutan anggota baru. Apa kau dan Yunggil kosong hari ini? Hingga saat Jinwo sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan iya. Di saat itulah mereka berniat akan pergi dengan membawa siswa yang tadi mencoba mengganggu Jinwo. Sore pun tiba yang dimana Jinwo sudah pulang dari sekolah bersama klub larinya. Namun ketika Jinwo dan Taiwong sedang berbincang-bincang dalam beberapa detik hingga menit, tiba-tiba Jinwo mendengar suara orang yang sedang memanggilnya. Siapa sangka ternyata yang memanggilnya adalah Wo Jinchul yang langsung menanyakan, apa kita bisa melanjutkan pembicaraan kita tadi? Hingga di saat mereka sudah saling berhadapan, pembicaraan pun dimulai dengan Jinwo yang langsung memberitahukan mengenai dirinya yang tak bisa terlalu lama-lama karena temannya yang masih menunggu dirinya. Maka dari itu, ia pun menanyakan soal apa yang perlu ditanyakan. Namun ketika Wo Jinchul memanggil dirinya dengan sebutan nama Hunter, di saat itulah dirinya langsung dikejutkan. Hingga di momen itu, Wo Jinchul pun langsung menceritakan dengan apa yang pernah terjadi pada waktu itu. Pada saat aku mendengar perkataan darimu waktu itu, aku rasa aku sedang bermimpi karena mengingat dengan kejadian yang dulu kau tunjukkan padaku. Memori di kepalaku mengingatkan dengan namamu Hunter Sung. Ingatan itu menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ingatan yang hilang tentang dunia para Hunter. Dunia yang berisi Geth, Monster, Hunter, dan Monarch. Setelah Wo Jinchul sudah mengingat kejadian momen tersebut, ia pun tentu langsung menanyakan soal berapa lama Jinwo bertarung melawan monster-monster di retakan dimensi. Dan setelah ia mempertanyakan soal itu, tiba-tiba dirinya langsung dikejutkan karena mendengar jawaban dari Jinwo yang mengatakan 27 tahun. Mendengar hal itu, tentu membuat dirinya kembali menanyakan, apa kau pernah menyesalinya? Mendengar itu, Jinwo pun menjawab, tidak, tapi jika aku diberikan kesempatan yang sama lagi dan lagi, maka aku akan selalu membuat keputusan yang sama. Bukan hanya itu saja, Jinwo juga memberitahukan Wo Jinchul soal tubuhnya yang tak bisa menua lagi, yang dalam arti tubuhnya pasti akan terus berubah dalam waktu ke waktu.
Hingga di saat Wo Jinchul sudah menyadari dengan masa muda Jinwo yang tak pernah berakhir, dan kekuatan Jinwo yang memiliki kekuatan seperti dewa. Di saat itu, ia kembali menanyakan soal pemikiran masa depan yang akan Jinwo lakukan. Dan saat Jinwo sudah menjawabnya dengan mengatakan, "Aku masih belum memikirkan sejauh itu," Wo Jinchul pun berniat ingin mengajak Jinwo sebagai anggota kepolisian. Bahkan ia juga sempat memberitahukan soal kriminal yang menyerahkan diri ke kepolisian. Mendengar hal tersebut tentu membuat Jinwo bertanya-tanya, "Kalau aku menjadi polisi, maka polisi yang lain tak akan ada pekerjaan." Mendengar itu kembali, Wo Jinchul pun menanggapi dengan memberitahukan soal penciptaannya di dunia agar bisa berdamai. Hingga di saat Jinwo kembali memberitahukan Wo Jinchul soal dirinya yang akan memikirkannya terlebih dulu, dan Wo Jinchul sudah menjawabnya, di momen itulah mereka berpisah. Suatu hari di sebuah gurun, terlihatlah dengan salah satu turis pendaki yang sedang menelpon hotline keadaan darurat. Namun dirinya tampak terlihat begitu panik, seakan-akan sedang melihat suatu momen yang tak pernah terjadi. Turis tersebut juga langsung menjelaskan dengan kejadian soal retakan yang begitu banyak di langit. Bahkan dengan kejadian momen retakan langit yang berada di gurun pasir Amerika, seketika membuat Jinwo bisa merasakannya. Maka dari itu, dan keesokan harinya, Jinwo mencoba menemui salah satu pria bagian dari Rulers untuk mempertanyakan apakah retakan langit itu berasal dari Rulers atau bukan. Mendengar hal tersebut, sontak membuat pria itu begitu terkejut hingga langsung menceritakan dengan kebenarannya. "Kau mungkin sudah tahu, tapi cara mereka bergerak berbeda dengan kami. Ada beberapa orang dari dunia lain yang menginjakkan kaki di dunia kami baru-baru ini. Sepertinya mereka sudah mengubah haluan ke dunia ini setelah dikejar oleh Army of the Sky." Hingga saat Jinwo kembali menanyakan soal kenapa mereka mencoba datang ke bumi, ia pun kembali memberitahukan bahwa mereka adalah monster ras giant pemakan batu dari planet lain yang dihuni oleh makhluk hidup. Jinwo yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung bisa menyadari dengan hal yang tak pernah terjadi sebelumnya berubah menjadi kejadian yang aneh semenjak Soft or Reincarnation digunakan. Namun ketika pria itu mengatakan soal merujuknya waktu yang hilang pada waktu itu, di saat itulah ia kembali menanyakan, "Jadi maksudmu musuh yang harusnya menargetkan duniamu, sekarang malah menargetkan bumi?" Hingga di saat pria itu sudah menjawabnya dengan benar, ia pun mencoba berpikir soal besar, kemungkinan dirinya lah yang menjadi penyebabnya. Bahkan pria itu juga memberitahukan mengenai Rulers yang berpikir kalau pasukan ras giant sedang mengejar jejak kekuatan besar yang dimiliki oleh Jinwo. Maka dari itu, dan setelah hal pemberitahuan tadi telah usai, Jinwo pun berniat untuk menanganinya secara menyendiri. Sedangkan di daerah gurun Amerika Barat, pemerintah Amerika menyegel area dan memanggil semua ahli yang dapat mereka temukan. Hingga di momen saat pemimpin militer menyuruh rekannya untuk tidak terlalu khawatir jika adanya sesuatu yang keluar dari retakan itu. Di saat itulah alat-alat tempur mereka tiba-tiba terangkat ke atas yang membuat mereka langsung dikejutkan. Siapa sangka, ternyata yang membuat mereka terangkat adalah Jinwo yang langsung membuka pembicaranya. Mana mungkin senjata seperti itu mempan terhadap mereka. Bahkan saat Jinwo sudah menyadari dengan panggungnya yang sudah siap, dan bisa merasakan dengan keinginan kuat dari musuh yang ingin melahap dunia. Di momen itulah Jinwo mengeluarkan ke-6 item senjata dagger yang langsung menyuruh musuhnya agar segera mendatanginya. Hingga di momen itu juga, Jinwo mengeluarkan senjata dagger jandanya yang terlihat begitu menyeramkan karena diselimuti oleh armor sihir bayangan petir dengan adanya bentuk mata yang terlihat menyala. Kemudian berkata, "Datanglah. Mulai dari sini, yang akan kalian lawan adalah seorang monarch, yang juga seorang hunter." Tak lama kemudian, ketika pemimpin militer tersebut masih saja terlihat begitu takut, di saat itulah muncul pasukan Monster Titan yang keluar dari atas langit dengan jumlah yang begitu banyak. Badan seperti raksasa yang langsung menatap Jinwo dengan penuh ketajaman. Hingga saat bos Monster Titan itu mengeluarkan perkataannya dengan menanyakan, "Apa-apaan ini? Hanya kau sendirian yang ingin menghentikan kami." Di momen itulah Jinwo menanggapinya dengan mengeluarkan senjata daggernya. "Apa aku terlihat sendiri di matamu?" Dan setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengeluarkan pasukan prajurit bayangannya yang semakin meluas sampai memancarkan cahaya berwarna janda. Hingga di momen itu juga, semua pasukan-pasukan prajurit bayangannya muncul secara berurutan, yang dimulai dari pasukan penyihir, beruang,
Tusk bersama monster orcs, Beru bersama semut-semutnya, Jima bersama rekannya, pasukan yang dipimpin oleh Belion seperti bentuk pasukan rulers, dan 3 naga raksasa. Hingga di momen itulah kita diperlihatkan dengan adanya pasukan Jinwo yang sangat banyak, bahkan terdiri dari 10 juta pasukan. Dan di saat mereka sudah saling bertatapan dengan begitu romantis dalam beberapa detik, pertarungan pun dimulai dengan Jinwo yang membuka pembicaraannya dengan mengatakan, "Serang mereka!" Dan saat aba-aba itu sudah Jinwo keluarkan, terlihatlah dengan Tusk yang sudah bersiap menyerang musuhnya dengan mengeluarkan sihir bola api. Hingga saat Tusk sudah mengaktifkan sihir bola api dengan cara memakannya, ia pun langsung memancarkannya ke atas yang mengarah ke monster pasukan Titan. Yang dimana kelompok monster Titan berkumpul di satu titik seketika terbelah menjadi 2 bagian dan membuat warna langit berubah menjadi merah hingga terdengar dengan adanya suara bergemuruh. Di sisi lain lagi dengan diperlihatkan salah satu pasukan prajurit bayangan raksasa Jinwo. Di momen ini dirinya sedang melawan pasukan prajurit dari monster Titan dengan ukuran yang terlihat begitu besar. Maka dari itu, ia pun langsung bertindak saling menyerang dengan cara adu kekuatan yang membuat letusan-letusan yang begitu besar. Bahkan, Jinwo juga tentu tak tinggal diam. Ia melancarkan serangannya dengan cara menebas musuhnya menggunakan ke-6 senjata dagger yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan. Selang-seling layaknya seperti mencincang sate kambing yang membuat monster-monster tersebut seketika dibuat tak berdaya dan dikalahkan dengan begitu mudah. Hingga di saat ia telah selesai menebas musuhnya dengan sangat mudah, di momen itulah Jinwo kembali menyerang mereka, tapi dengan cara menyelimuti ke-6 senjata dagger, menggunakan armor sihir bayangan yang membuat senjata daggernya semakin besar dan terbentuk seperti pisau emak-emak. Setelah penciptaan senjata daggernya berhasil Jinwo lakukan, ia pun dengan posisi siap seketika langsung memancarkannya ke arah pasukan monster Titan yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan tebasan bayangan, selang-seling warna hitam yang membuat pasukan monster Titan terbantai dengan sangat mudah. Bahkan saat senjata daggernya sedang mengarah ke bos monster Titan, terjadilah letusan yang sangat besar dan membuat seluruh tubuh bos monster Titan seketika ditertutupi layaknya seperti sedang menahan kenikmatan dari janda. Namun, ketika bos monster Titan berhasil menahannya dengan ekspresi yang begitu pede dan diiringi perkataan dengan begitu sombong, di saat itulah ia langsung dikejutkan ketika melihat Jinwo di atasnya yang sedang mengumpulkan sihir kekuatan bayangan yang membuat tekanan angin menjadi sangat keras. Hingga di saat Jinwo masih mengumpulkan sihir bayangannya, dalam beberapa detik, terbentuklah lengan tangan sang naga, seperti Antares yang perlahan-lahan menjadi besar, hingga langsung kembali bergerak melancarkan serangannya, yang berupa sebuah serangan penghantaman menggunakan lengan sang naga, yang tadi sudah ia bentuk. Alhasil dari serangannya tadi, terjadilah sebuah letusan, hingga membuat bos monster Titan terlihat begitu kesakitan. Dan saat asap dari serangannya tadi masih berlangsung, di momen itulah terlihat dengan bentuk mata berwarna merah yang langsung membuka pembicaraan. Jadi planet kecil pinggiran galaksi ini punya entitas yang lumayan kuat. Namun, fakta kalau kalian harus membesarkan tubuh kalian untuk memaksimalkan kekuatan kalian adalah tanda bahwa spesies kalian masih primitif. Sebaliknya, kami para Titan mengecilkan tubuh kami untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Hoho, tentu saja hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh warrior terhebat di Rar Titan, seperti diriku. Akan tetapi ketika dirinya kembali mengeluarkan perkataan terakhirnya dengan menyuruh Jinwo agar memohon ampun kepadanya, tiba-tiba datanglah serangan kejutan dari Belion menggunakan senjata pedangnya yang membuat bos monster Titan tersebut seketika terpental dengan saking jauh. Hingga saat Belion sudah melancarkan serangannya tadi, ia pun mencoba menanyakan kepada Jinwo, "Master, apa Anda barangkali ingin berbincang dengan makhluk itu?" Dan saat Jinwo sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, "Tidak, karena bos monster terlalu arogan." Di saat itulah Belion langsung mengayunkan senjata pedangnya yang membuat musuh-musuhnya tertebas dengan begitu mudah. Jadi, inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Side Story Season 1 episode 2 kali ini. Untuk kelanjutannya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.